Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Eka Wahyu Maulidia, NIM 190321100065 dari kelas studi kelayakan bisnis B. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kelayakan usaha pada UMKM Ampok 3 Putri studi kasus di Desa Tanjung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Untuk yang pertama yaitu terkait gambaran umum usaha, di mana UMKM Ampok 3 Putri merupakan sebuah usaha mikro yang dimiliki oleh Ibu Inarti dan berlokasi di Desa Tanjung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. UMKM ini berdiri sejak tahun 2012 dan dijalankan tepat di rumah pemilik usaha tersebut. Usaha ini merupakan usaha yang bergerak di bidang pertanian, di mana bahan baku utama dari produk yang dihasilkan yaitu komoditas jagung, yang selanjutnya diolah menjadi tepung jagung atau ampok. Awal berdiri usaha ini diketahui karena faktor kebutuhan finansial pemilik usaha. Namun saat ini usaha tersebut sudah berkembang hingga memiliki 9 tenaga kerja. Selanjutnya yaitu terkait aspek teknis. Analisis aspek teknis pada usaha Ampok 3 Putri yaitu di mana usaha ini dijalankan pada lokasi dengan ukuran 8x12 meter. Dalam aspek teknis terdapat analisis terkait tata letak ataupun pemilihan lokasi usaha, juga terkait teknologi yang digunakan. Dalam hal ini, tata letak usaha sangat penting untuk diperhatikan. Tata letak yang tepat akan memaksimalkan efisiensi produksi serta tenaga kerja. Dan berikut ini adalah tata letak dari UMKM Ampok 3 Putri. Berdasarkan layout usaha, diketahui bahwa lokasi A merupakan rumah pemilik, lokasi B merupakan tempat penyimpanan, C merupakan tempat produksi, D merupakan tempat pengeringan, dan E merupakan tempat pengemasan. Selain itu, terkait teknologi atau mesin yang digunakan pada usaha ini diketahui merupakan mesin hasil rakitan sendiri yang terdiri dari mesin penggiling dan oven. Pembuatan mesin secara mandiri dirasa lebih meningkatkan efisiensi penggunaannya. Lalu terdapat aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek ini terdapat poin segmentasi pasar, di mana analisis ini memuat terkait kedekatan usaha dengan bahan baku, kedekatan dengan pasar, serta analisis terkait pasar yang dituju, di mana dalam usaha ini pemasaran sudah dilakukan secara luas hingga luar pulau seperti Bali dan Banjarmasin. Selain itu terdapat pula bauran pemasaran, di mana produk utama yang diproduksi yaitu produk tepung jagung atau ampok yang dijual dengan harga 2.500 per kemasan. Dalam memasarkan produk, sasaran konsumen yaitu pedagang besar maupun kios-kios serta konsumen akhir. Sehingga dalam usaha ini tidak terdapat batasan konsumen maupun pemasaran. Lalu terdapat aspek manajerial dan organisasi. Diketahui bahwa usaha Ampok 3 Putri milik Ibu Inarti ini merupakan usaha perorangan yang awalnya dikelola oleh Ibu Inarti beserta keluarganya. Dikarenakan usaha ini terbilang rumahan dan cukup sederhana, manajemen serta struktur organisasi yang ada di dalamnya juga terbilang masih sederhana. Dalam menjalankan manajemen, Ibu Inarti selaku pemilik usaha dibantu oleh keluarganya. Selain itu, beliau juga sudah memiliki beberapa pekerja yang membantu menjalankan produksi. Dalam hal ini, manajemen yang dilakukan meliputi pengadaan dan persediaan barang yang dilakukan oleh Ibu Inarti beserta suaminya, manajemen keuangan yang dilakukan oleh Ibu Inarti sendiri, dan pengawasan kualitas dan penanganan limbah, lalu manajemen produksi yang dibantu oleh karyawan seperti yang terdapat pada bagian berikut. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Pada usaha Ampok 3 Putri, bahan baku utama yang digunakan yaitu jagung yang sudah berupa bijian. Dari bahan baku hingga menjadi produk jadi, diketahui bahwa limbah yang dihasilkan tidak cukup banyak, sehingga penanganan limbah yang dilakukan oleh usaha ini masih sangat sederhana, yaitu menjadikan limbah sebagai pakan ternak. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Untuk yang pertama terdapat tabel biaya investasi, di mana investasi awal yang dikeluarkan untuk memulai usaha Ampok 3 Putri ini yaitu sebesar Rp62.504.000. Yang kedua yaitu terkait biaya tetap. Berdasarkan tabel diketahui bahwa total biaya tetap yang digunakan untuk usaha Ampok 3 Putri ini yaitu sebesar Rp62.504.000 dengan total penyusutan per tahun dari masing-masing aktiva yaitu senilai Rp5.973.500. Selanjutnya yaitu terdapat biaya variabel dan biaya operasional usaha, di mana dari hasil perhitungan tabel di atas diketahui bahwa total biaya variabel yang dikeluarkan oleh UMKM Ampok per tahunnya untuk keperluan produksi yaitu sebesar Rp227.923.200, serta total biaya operasional yaitu sebesar Rp224.400.000.
Lalu terdapat pula tabel pendapatan dan cash flow, di mana pada tabel pendapatan diketahui pendapatan tahun 2017 hingga 2019 yang masing-masing sebesar 525 juta, 550 juta, dan 587 juta 500 ribu rupiah. Lalu ada pula tabel cash flow yang memaparkan terkait EAT, DF, dan PV kas bersih. Kedua tabel ini nantinya akan digunakan untuk perhitungan finansial berikutnya. Terkait analisis perhitungan yang pertama yaitu perhitungan payback period. Dalam perhitungan ini diketahui kas bersih tahun 1 yaitu sebesar Rp9.418.190. Angka ini selanjutnya digunakan untuk menghitung payback period dan menghasilkan nilai 1,56. Sehingga berdasarkan pada perhitungan payback period yang telah dilakukan, diketahui bahwa tingkat pengembalian usaha Ampok 3 Putri ini yaitu sebesar 1 tahun 1,5 bulan. Dengan begitu usaha ini dinilai layak karena memiliki tingkat pengembalian yang relatif singkat. Selanjutnya yaitu ARR. Pada perhitungan ARR, kita membutuhkan nilai rata-rata EAT dan nilai rata-rata investasi. Dari hasil kedua perhitungan ini lalu dilakukan perhitungan ARR dan mendapatkan hasil sebesar 211%. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa usaha Ampok ini layak untuk dijalankan karena memiliki tingkat keuntungan yang relatif tinggi. Dalam hal ini, semakin tinggi nilai ARR, maka tingkat keuntungan yang akan diperoleh juga akan semakin lebih tinggi. Selanjutnya ada perhitungan NPV, di mana untuk mencari NPV yaitu total PV kas bersih dikurangi dengan investasi. Perhitungan ini menghasilkan nilai sebesar Rp103.737.402,3. Hal ini menandakan bahwa usaha Ampok 3 Putri dapat dikatakan layak karena nilai NPV lebih dari 0. Selanjutnya yaitu IRR. Dalam melakukan perhitungan IRR dibutuhkan nilai NPV positif dan NPV negatif. Diketahui pada nilai NPV positif yaitu menggunakan DF 80% dan pada NPV negatif menggunakan DF 90% dan menghasilkan nilai seperti pada tabel berikut. Berdasarkan tabel sebelumnya dapat diketahui bahwa nilai NPV positif dengan DF 80% adalah sebesar Rp5.247.439,5 dan nilai NPV negatif dengan DF 91% sebesar minus Rp1.464.257,7. Dari hasil perhitungan IRR diketahui bahwa nilai IRR sebesar 88,6%, yang artinya bahwa usaha ini dikatakan layak untuk dijalankan karena nilai IRR lebih besar dari nilai diskon rate yaitu sebesar 14%. Analisis finansial yang terakhir yaitu terkait PI. Berdasarkan hasil perhitungan PI pada usaha Ampok didapatkan nilai sebesar 2,7 kali. Hal ini menandakan bahwa usaha Ampok ini layak untuk dijalankan karena memiliki nilai PI lebih dari 1. Untuk analisis aspek selanjutnya yaitu aspek hukum. Aspek hukum berhubungan dengan legalitas usaha. Dalam hal ini aspek hukum sangat diperlukan dan penting untuk ditaati. Pada usaha Ampok ini milik Ibu Inarti sudah memiliki izin berupa NIB, izin halal hingga uji nutrisi. Sehingga diketahui dengan beberapa izin usaha yang dimiliki menandakan bahwa usaha ini sudah menaati dan mengikuti hukum serta peraturan yang berlaku. Selanjutnya dinilai dari aspek sosial, di mana aspek sosial memiliki hubungan dengan lingkungan sosial seperti lingkungan masyarakat. Diketahui usaha ini sudah cukup memenuhi tanggung jawab sosial. Dalam hal ini aspek sosial yang dilakukan oleh usaha ini yaitu dengan menjadikan tetangga-tetangga sekitar rumah menjadi tenaga kerja pada usaha tersebut. Sehingga dengan berdirinya usaha tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar serta dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat sekitar. Aspek yang terakhir yaitu terdapat aspek ekonomi dan budaya. Berdasarkan aspek ini, keberadaan usaha Ampok dinilai dapat membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan pendapatan. Sehingga dilihat dari aspek ekonomi, adanya usaha ini cukup berpengaruh dengan perubahan ekonomi rumah tangga di sekitarnya. Ditinjau dari aspek budaya, pembagian job pada tenaga kerja dilakukan dengan tidak secara detail, melainkan pekerjaan dilaksanakan secara bersama-sama atau gotong royong. Lalu sebagai penutup terdapat kesimpulan di mana analisis terkait kelayakan usaha Ampok 3 Putri milik Ibu Inarti yang berlokasi di Desa Tanjung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang berdasarkan perhitungan payback period, average rate of return atau ARR, net present value NPV, internal rate of return atau IRR, profitability index atau PI, serta berdasarkan aspek lain seperti aspek teknis, pemasaran, lingkungan, dan lain-lain, diketahui bahwa usaha ini layak untuk dijalankan.
terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.